أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu, bapak, dan saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pagi ini kita dikembalikan lagi roh kita oleh Allah, diberikan kesempatan untuk berzikir kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi ini merupakan amal ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak mendapatkan imbalan yang berlipat ganda. Ibu, bapak, dan saudara, yang lalu kita bicara tentang i'tidal, dan pembicaraan kita yang lalu sudah sampai pada saat bangun dari rukuk untuk berdiri dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, disertai dengan mengangkat kedua tangan sampai bahu dan ibu jari sampai di telinga. Sesudah itu kemudian tangan diturunkan, dan sampai di mana turun itu ada dua pendapat dan masing-masing punya alasan. Yang pertama, dilepas turun seperti sebelum sholat, tetapi ada yang berpendapat lain, yaitu sesudah i'tidal tangan disedekapkan seperti ketika berdiri sebelum rukuk. Jadi i'tidal dengan istilah lain i'tidal sendekap. Dua inilah, sekalipun yang sendekap itu tidak banyak, tetapi menurut saya itulah yang berdasar dalil mantuk, bukan mafhum, bukan berdasarkan pemahaman, tapi memang mantuk bahwa Rasulullah ketika berdiri sholat itu meletakkan tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri di dada. Selanjutnya, apa yang kita baca ketika kita i'tidal setelah kita berdiri tegak itu, yang kita baca memang banyak alternatif, banyak pilihan. Tentunya pilihan yang akan saya sampaikan ini semua berdasarkan dalil. Hanya saja setelah kita teliti sanad dan matan hadis itu, kemudian kita dapat menyimpulkan apa seharusnya yang kita baca. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa i'tidal itu yang dibaca adalah Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Agak panjang memang, dan ini rasanya jarang kita baca
jarang kita baca. Yang kita baca biasanya sebagaimana yang kita banyak dengar, mungkin diantara kita yang ibadah haji atau ibadah umroh, karena di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu ada makmum yang meneruskan bacaan imam sebagai penyambung imam. Kalau imam sudah membaca Sami Allahu liman hamidah, biasanya di belakangnya ada yang baca Rabbana walakal hamd. Itu yang kita dengar. Nah, sesungguhnya di dalam kalimat Allahumma Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ini ada banyak dalil, yang pertama, sehingga munculkan pendapat yang pertama kaitannya dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ini. Pendapat pertama adalah cukup dengan membaca Rabbana lakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu, itu yang pertama, ya, cukup dengan membaca Rabbana walakal hamdu. Dan Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu ini itu kita bisa baca dalam Sahih Bukhari nomor 747, ya, nomornya 747. Hadis itu berbunyi An Ibni Syihab qala akhbaroni Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris. Dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Haris Anahu sami'a Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Abu Hurairah yaqulu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, adalah Rasulullah apabila salat yukabbiru hina yaqumu, membaca takbir ketika berdiri, tsumma yukabbiru hina yarka'u, membaca takbir ketika ruku. Hadis ini seakan-akan untuk yang dua ini seakan-akan tidak pakai mengangkat tangan, karena yang disebut hanya membaca takbir ketika berdiri, kemudian ketika ruku. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar rak'ah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat punggungnya dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qaimun, kemudian Rasulullah setelah berdiri membaca Rabbana lakal hamdu. Al-hadis masih ada terusannya, tapi terlalu panjang sehingga sampai di sini bahwa Rasulullah itu ketika berdiri sesudah i'tidal membaca Rabbana lakal hamdu, ya, tanpa wa, hanya Rabbana lakal hamdu. Ini terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 747, tetapi mohon maaf karena di dalam sanadnya ada nama Yahya bin Bukair, dikenal dengan Yahya bin Abdullah bin Bukair, panggilannya adalah Abu Zakaria Al-Misri. Kata Abu Hatim, la yuhtaju bihi, tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Kata Nasai, dhaifun laisa bisikoh, dhaif dan tidak bisa, dhaif dan tidak kuat, maaf, dhaif dan tidak kuat. Dan itu bisa dibaca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 253 254. Artinya bahwa untuk hadis ini yang menceritakan bahwa Rasulullah ketika berdiri sesudah i'tidal itu yang dibaca adalah Rabbana lakal hamdu. Yang kedua ditambah dengan wa, dengan berbunyi Rabbana walakal hamdu, ya, Rabbana walakal hamdu. Dan hadis ini juga terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 693, Nasai 867, 868, 1049, Abu Dawud 620, Musnad Ahmad 4449,
4837 5027 5888 Muwatta Malik 149 Ad-Darimi 1275. Dan hadisnya sahih berbunyi waqala sami Allahu liman hamidah. Ketika Rasulullah telah membaca sami Allahu liman hamidah, diteruskan dengan Rabbana walakal hamd. Jadi yang kedua ini dan hadisnya sahih, yaitu Rasulullah ketika iktidal yang dibaca adalah Rabbana walakal hamdu sesudah membaca sami Allahu liman hamidah, dan hadisnya sahih hadisnya. Yang ketiga ya, ada yang berbunyi, ada yang menyatakan bahwa yang dibaca itu ketika iktidal adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi yang pertama Rabbana lakal hamdu, yang kedua Rabbana walakal hamdu, yang ketiga adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan itu bisa kita baca dalam Sahih Muslim nomornya 627. Hadisnya berbunyi Sami'tu Abu Hurairah, saya mendengar Abu Hurairah yaqulu berkata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutama bihi. Apabila sesungguhnya hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, saya tidak membaca kalimat sesudahnya, hanya selanjutnya ketika wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika Rasulullah membaca atau ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, fakulu, kita diperintah membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Artinya bahwa hadis ini berkaitan dengan sholat jamaah. Jika imam telah membaca sami Allahu liman hamidah, perintah Rasulullah bagi makmum meneruskan dengan kalimat Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dan ini terdapat dalam Sahih Muslim, hadisnya hasan karena ada dua nama, yaitu Abu Thahir dan Ibnu Wahab, yang kedua-duanya adalah hasan. Yang keempat agak lebih panjang, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya. Jadi ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan hadisnya sahih, hadisnya sahih. Hadis itu berbunyi an Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi' qala berkata, kunna yauman usolli wara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu minar rak'ah, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk, qala sami Allahu liman hamidah, Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ahu, ternyata ada seorang laki-laki yang di belakang Rasulullah membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi yang dibaca oleh orang ini di belakang Rasulullah bukan Allahumma Rabbana walakal hamdu, tapi yang dibaca lebih panjang, yaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, kemudian falamma insarafa, ketika sholat telah selesai, qala Rasulullah bersabda, manil mutakalim, siapa yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi tadi? Qala, ada seorang laki-laki yang menyatakan ana ya Rasulullah. Qala, ternyata Rasulullah kemudian melanjutkan ra'aitu bil'atan wa salasina malakan, ternyata ada 31 malaikat yang yabtadiruna ayyuhum yakatubuha awal. Mereka berebut untuk menulis siapa yang pertama kali menulisnya. Jadi ini yang dilihat justru ketika ada orang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, Rasulullah melihat ada
banyak malaikat yang berebut untuk mencatatnya. Artinya bahwa ini tidak ditolak oleh Rasulullah dan juga tidak dilarang oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah menceritakan kalau ketika ada orang membaca ini ternyata malaikat berebut untuk mencatatnya. Nah, kemudian yang kelima ada tambahannya dengan Allahumma ya, yang sehingga berbunyi Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma Rabbana walakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan yang kelima ini adalah ditambah dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Cerita ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud nomornya 654 ya, dan ini panjang. Hadis itu berbunyi an Rifa'ah bin Rafiq, dari Rifa'ah bin Rafiq qala kunna yauman nusalli wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami suatu hari sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu min ruku', ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari ruku', qala sami Allahu liman hamidah, Rasulullah membaca sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada laki-laki yang di belakang Rasulullah ternyata membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Falama insarafa, ketika sholat telah selesai atau ketika Rasulullah telah selesai sholat, qala Rasul bersabda manil mutakallim fiha anifan, siapa yang membaca kalimat Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi tadi. Faqala Rasulun ana ya Rasulullah, laki-laki itu menyatakan saya Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awal. Ternyata saya melihat ada 31 malaikat berebut untuk mencatatnya, siapa yang lebih dulu mencatat itu. Dan hadis ini sekalipun terdapat dalam Sunan Abu Dawud artinya sahih. Jadi ada dua yang sahih, yaitu yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi dengan Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dan ini yang dibaca oleh sahabat, bukan dibaca oleh Nabi. Bukan Nabi yang bacanya ya, bukan Nabi. Itu yang kelima. Yang keenam, dan ini rasanya dulu mungkin kita pernah baca yang keenam ini bukan Allahumma Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tapi yang keenam ini adalah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Mungkin ada yang lain, nanti ada yang lain, ada mil us-samawati, tapi ini yang mil as-samawati ya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ini hadisnya cukup panjang, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, Nasai, dan hadis ini diceritakan bukan hanya berkaitan dengan bacaan i'tidal, tapi ini termasuk bacaan doa iftitah yang berbunyi wajahtu ya, wajahtu wajhiyah. Jadi mestinya kalau kita membaca wajahtu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal ardh dan seterusnya, itu ketika i'tidal membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ya, itu mestinya. Tapi kita ini kadang-kadang juga nggak mesti ya, yang dibaca iftitahnya wajahtu tapi tidak diselesaikan, kemudian yang dibaca ketika i'tidal hanya Rabbana lakal hamdu, itu yang terjadi. Dan hadis ini hasan
terdapat dalam Sahih Muslim. Saya tidak baca seluruhnya. Kemudian yang ketujuh, ya, untuk mempersingkat, yang ketujuh adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, ini juga mungkin di antara kita ada yang membaca dulu mungkin, tapi sekarang mungkin jarang ada yang baca. Tapi kalau yang mil as-samawati wa mil ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du itu artinya hasan. Tapi yang berbunyi Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini terdapat dalam Sunan Abu Dawud nomornya 720. Tetapi dalam sanadnya ada nama Abu Muawiyah dan Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran, dan hadisnya dhaif. Jadi mohon maaf yang Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, ya, itu hadisnya dhaif. Tapi kalau yang Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsir, Allahumma rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, hadisnya hasan. Ya, hadisnya hasan. Kemudian yang ke-8 ini agak panjang dan ini tidak mungkin juga kita baca, ya, agak panjang. Dan jarang mubalagh kita yang menceritakan, tapi saya berkewajiban untuk menunjukkan seluruhnya yang dibaca apa saja, dan itu semua ada hadisnya, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal masjidi ahaqqu ma qalal abdu wa kullu ma laka abdun Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Saya pikir ini tidak ada yang baca, tidak ada yang baca. Di samping terlalu panjang hadisnya sendiri, sekalipun ini terdapat dalam Sahih Muslim nomornya 737, tapi hadisnya dhaif. Karena ada nama pertama Husaim bin Basir, kata Az-Zuhri mudallis layyinun, dan itu bisa dibaca dalam Mizanul I'tidal juz 7 halaman 90 sampai 91. Kemudian Muhammad bin Sa'ad menyatakan yudalis kasiron, maksudnya banyak menyembunyikan identitas gurunya. Ya, itu bisa dibaca dalam Tahdhibut Tahdhib juz 9 halaman 66 68. Kemudian ada nama Hafiz bin Hiyas, itu kata Dawud bin Rusaid, itu kasirul walad, banyak salah. Abu Zur'ah menyatakan sa'ahibduhu, jelek hafalannya. Ahmad bin Hanbal menyatakan yudalis, dan itu bisa dibaca dalam Mizanul I'tidal. Bisa juga di Al-Syarh wa Ta'dil, juga Tahdhibut Tahdhib. Dengan demikian maka bisa disimpulkan sesungguhnya ada 8 bacaan ketika i'tidal, yaitu ada Rabbana lakal hamd, hadisnya dhaif. Yang kedua Rabbana walakal hamd, hadisnya sahih. Allahumma Rabbana lakal hamd, hadisnya hasan. Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hadisnya sahih. Ada Allahumma Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, hadisnya sahih. Ada Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, hadisnya hasan. Dan ada yang Allahumma Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wa mil'ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, hadisnya dhaif. Yang ke-8 Rabbana lakal hamdu mil us-samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du, ya, ahlas sana'i wal masjidi, ya, ahaqqu ma qala al abdu wa kuna laka abdun Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.
sehingga kalau ada orang membaca Rabbana lakal hamdu, ya kita harus maklum ya, karena semua 8 ini semua ada dalilnya, hanya memang kalau ditelusuri sanadnya ya, dan diselusuri matanya, memang kemudian memunculkan perbedaan di antara kita. Ada yang membaca semua menjadi alternatif ya, tapi ada yang tidak. Ada yang jadi alternatif ya yang sahih saja, karena yang sahih kan ada 3. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ada Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, ada Rabbana walakal hamdu. Tapi sesungguhnya yang 3 ini satu rumpun. Kalau itu dilakukan al-jam'u, dilakukan kompromi. Dalam istilah manhaj tarjih itu ada istilah yang pertama thariqatul jam', ya, thariqatul jam'i. Ada istilah lain al-jam'u. Tapi kalau Imam Syafi'i menyatakan al-jam'u wa taufiq. Tapi sesungguhnya beda thariqatul jam'i dengan al-jam'u wa taufiq. Kalau thariqatul jam'i itu kompromi dari semua hadis tadi, dikompromikan, diambil yang paling sempurna, sehingga yang bisa diamalkan adalah Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sekalipun kebanyakan di antara kita yang dibaca adalah Rabbana walakal hamdu, sehingga menjadikan kita ketika rukuk tidak sempurna ya. Ketika rukuk kemudian tidak tumak nina, iktidalnya juga tidak tumak nina, karena yang dibaca pendek, Rabbana walakal hamdu, itu menjadikan kita tidak tumak nina. Tapi kalau membaca Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu pasti dijamin tumak nina. Dan dijamin juga Rasulullah tidak menyatakan la sholata, tidak sholat. Karena ada salah seorang sahabat yang ketika Rasulullah berada di masjid, kemudian ada beliau ini atau dia ini sholat sampai 3 kali, dinyatakan oleh Rasulullah la sholata, tidak sah sholatnya. Ternyata faktornya yang paling menentukan adalah tidak tumak nina ketika rukuk, ketika i'tidal, dan ketika sujud ya. Nah, ini yang pertama. Jadi sesungguhnya yang bisa diambil menurut saya, yang pertama yang bisa dipilih adalah Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tapi yang kedua ada yang mengatakan 3-tiganya itu bisa menjadi alternatif, sekalipun saling menyempurnakan, itu menjadi alternatif, ya monggo silakan, itu hak kita. Tapi kalau kita kembali kepada ayat Allah yang menyatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, maka kita ambil yang paling sempurna tentunya. Tetapi kalau kita kemudian mengambil ayat yang menyatakan ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampumu, kemudian Pak, saya cukup membaca Rabbana walakal hamdu saja, ya silakan. Ya, silakan. Tapi kalau saya ya apa sih susahnya membaca Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, padahal ini yang sempurna. Yang ketiga mungkin juga termasuk yang hasan menjadi alternatif. Jadi kalau yang hasan juga menjadi alternatif, itu kemudian ada 5 alternatifnya selain Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, Allahumma rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu yang keempat, dan yang kelima adalah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Itu alternatif yang keempat, atau pilihan yang keempat. Tapi ada juga, apakah yang lain juga tidak sah? Yang dhaif kan nggak apa-apa, ya monggo silakan. Tapi kalau ada yang sahih, kenapa pilih yang dhaif? Ada yang sahih, kenapa pilih yang hasan? Kan gitu persoalannya ya, persoalannya. Tapi kalau kemudian lebih tinggi lagi, kalau kita bisa melakukan berdasarkan manhaj
baik Imam Syafi'i maupun yang lain, bahwa yang pertama yang dilakukan jika terjadi ada 2-3 dalil yang berbeda, maka dilakukan yang pertama al-jam'u, atau ada yang mengatakan al-jam'u wa taufik. Ini berbeda ya. Kalau al-jam'u untuk kompromi, kalau al-jam'u wa taufik itu mengumpulkan semua dalil kemudian semua menjadi alternatif. Ya silakan. Itulah barangkali yang dapat kita simpulkan pada saat ini, apa yang kita baca ketika kita iktidal sesudah membaca ya, Sami Allahu liman hamidah, ya, Sami Allahu liman hamidah. Rekomendasi saya atau saran saya, ya, bacalah Allahumma rabbana walakal hamdu, ya, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu yang paling sahih dan paling sempurna di antara sekian banyak ya doa atau dzikir ketika iktidal. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, menambah ilmu kita, dan yang penting saya berharap karena semua ada dalilnya, hanya berbeda ya status hadis, maka jika di antara kita terjadi perbedaan, harapan saya jangan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Dan ini persoalan individual, kita baca sendiri pribadi, bukan untuk orang lain, dan itu kita pertanggungjawabkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita jangan saling menyalahkan, dan kita mestinya harus fastabiqul khairat, malah itu berebut untuk melakukan yang terbaik. Itulah barangkali, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan yang terbaik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.